Isu sektor kesehatan termasuk fasilitas kesehatan atau Vaskes dan dokter cukup hangat dibahas belakangan ini. Apalagi isu ini juga diangkat dalam debat calon presiden 2024. Debat Capres pada Minggu 4 Februari antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo yang mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi menjadi debat terakhir dalam rangkaian adu gagasan serta visi misi setiap pasangan calon. Salah satu yang menarik yakni isu kesehatan khususnya Vaskes, baik itu rumah sakit dan puskesmas serta jumlah tenaga kesehatan termasuk dokter. Nah, lalu sebenarnya apa saja yang harus diperhatikan oleh para capres ini khususnya dari sektor kesehatan? Kita akan bahas selengkapnya dalam ya Anies Prabowo Ganjar harus baca RI Darurat Kesehatan. Kita lihat dulu di slide yang pertama. Ya, kesehatan ini menjadi salah satu indikator penting ya dalam menentukan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Semakin sehat penduduk, maka semakin sejahtera pula mereka. Pada dasarnya, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun banyak dari masyarakat Indonesia yang justru tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan obat hingga fasilitas kesehatan yang minim khususnya di desa. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, jika di total per 4 Februari 2024, maka jumlah pelayan kesehatan di Indonesia ini ada sekitar 1,64 juta jiwa atau sekitar 6% dari total penduduk Indonesia yang mencapai kisaran 275 juta jiwa. Nah, dari total tenaga kesehatan yang ada saat ini, mayoritas atau sekitar 65% terdiri dari perawat dan bidan dengan total jumlah sekitar 1,07 juta jiwa. Sedangkan nakes lainnya seperti dokter gigi, farmasi, dan lainnya hanya memiliki porsi sekitar 35% atau tidak sampai 600 ribu jiwa. Nah, dari jumlah fasilitas kesehatan ataupun tenaga kesehatan di Indonesia ini kalau kita lihat sebetulnya terus meningkat. Namun jumlahnya masih sangat kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Dan untuk mengetahui lebih detail lagi terkait jumlah dokter yang dimiliki Indonesia hingga saat ini, kita simak di slide berikutnya pemirsa. Ya, ini adalah jumlah dokter di Indonesia ya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, kalau dilihat berdasarkan data statistik Indonesia di tahun 2023 dari Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2022 ini Indonesia baru memiliki sekitar 176 ribu dokter. Nah, jumlah ini adalah gabungan dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan juga dokter gigi spesialis. Nah, adapun WHO sendiri merekomendasikan di setiap negara ini seharusnya memiliki rasio 1 dokter banding 1.000 penduduk. Nah, kalau dilihat ya berdasarkan rasio tersebut dengan perhitungan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,7 juta jiwa, artinya Indonesia ini membutuhkan sekitar total 278 ribu begitu ya dokter. Nah, berdasarkan perhitungan ini sampai dengan tahun 2022 Indonesia masih membutuhkan ada sekitar 102 ribu dokter tambahan untuk bisa memenuhi rasio yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya juga pernah menjelaskan ya secara terperinci perihal kondisi terkini pelayanan kesehatan masyarakat terutama terkait dengan ketersediaan dokter hingga dokter spesialis. Tim riset CNBC Indonesia sendiri pernah menuliskan artikel terkait Indonesia darurat dokter yang menjadi isu yang kerap kali sulit dipercaya jika tidak melihat data dan juga tidak melihat atau tidak membandingkannya dengan negara lain. Nah, ironisnya ini adalah fakta yang ada bahwa Indonesia ini berada di urutan ke-139 dari 194 negara. Tentunya ini memperlihatkan bahwa Indonesia ini jauh berada di bawah negara lain di mana masalahnya adalah kekurangan jumlah dokter, terutama dokter spesialis begitu ya dan subspesialis dan juga pemerataannya memang kalau dilihat ini belum bergeming atau belum beranjak membaik begitu ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya perbandingan rasio dokter di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita lihat di slide selanjutnya. Ya pemirsa, terpantau rasio dokter ya terhadap 1.000 penduduk di negara maju ini relatif cukup besar. Kalau kita lihat ini juga tercermin pada negara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Norwegia, dan juga Singapura. Berbeda halnya dengan rasio tenaga kesehatan di Indonesia nih kalau kita lihat memang cukup sedikit begitu ya pemirsa ya. Ini ada di sekitar 0,72 begitu baik kalau kita lihat dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,
perawat hingga bidan baik di kota maupun di desa ini jumlahnya masih jauh lebih kecil jika dibandingkan negara maju. Kita lihat untuk di UK sendiri berada di kisaran 3, lalu kita lihat di US ada di 2,61, lalu di Australia ada di 4,13. Di Norwegia tadinya sudah disampaikan bahwa jumlahnya memang lebih tinggi, begitu ada di 5,05, lalu di Thailand ada di 0,95. Di Singapura sendiri ada di 2,6, lalu India ada di 0,74, sementara Indonesia ada di 0,72. Ini kalau kita lihat terendah begitu ya. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau kita lihat berdasarkan rasio tersebut artinya Indonesia ini sampai dengan tahun 2022 saja masih membutuhkan sekitar 102.000 dokter tambahan untuk memenuhi rasio yang memang direkomendasikan oleh WHO. Lalu bagaimana sebenarnya dengan porsi anggaran kesehatan Indonesia? Kita akan bahas di slide berikutnya pemirsa. Ya, anggaran kesehatan di Indonesia ini sudah melonjak drastis kalau dilihat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 ini menjadi 255,39 triliun rupiah ya pemirsa. Nah, dalam anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN 2024, pemerintah ini mengalokasikan anggaran kesehatan sekitar 186,4 triliun rupiah atau angka ini setara dengan 5,6% dari total anggaran belanja negara. Nilai ini merupakan gabungan dari anggaran kesehatan yang disalurkan melalui belanja pemerintah pusat dan ditransfer ke daerah. Realisasi anggaran kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini kalau dilihat total ada di 966,38 triliun rupiah dan anggaran kesehatan pada tahun 2024 juga dialokasikan untuk transformasi sistem kesehatan. Nah, ini tentunya mendorong industri farmasi yang kuat dan juga kompetitif, meningkatkan akses dan juga kualitas layanan primer dan rujukan, serta menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir. Nah, selain itu alokasi juga untuk mengefektifkan program jaminan kesehatan nasional, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar bisa mencapai 14% di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan pencegahan untuk seluruh kabupaten, kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi. Ya pemirsa, jika kita memperhatikan data-data yang sudah dipaparkan tadi, sudah jelas ya bahwa tingginya anggaran kesehatan dari pemerintah ini nampaknya memang masih belum berbanding lurus dengan kualitas kesehatan yang ada, di mana jumlah dokter, tenaga kesehatan hingga fasilitas kesehatan yang ada di tanah air masih belum cukup atau masih kurang ideal sesuai dengan standar WHO. Oleh karena itu tidak asing jika kita melihat banyak sekali masyarakat yang malah pergi berobat atau memilih berobat ke luar negeri, dan memang banyak juga faktor pemicu mulai dari mencari teknologi tertentu hingga mencari keahlian spesialis tertentu, dan oleh karena itu negara lain ini memang memiliki kesehatan yang lebih baik begitu ya, atau memiliki beragam pilihan. Nah, semoga saja pemerintah yang baru ini nanti bisa lebih memperhatikan sektor kesehatan karena sistem layanan kesehatan yang berkualitas dan efisien pada dasarnya penting untuk bisa memberikan dampak yang besar bagi kualitas hidup masyarakat dan merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat.